kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi Rahmatan lil Alamin. Baiklah, para hadirin yang hadir pada malam hari ini, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian atau para senior yang hadir pada hari ini, dan terkhusus Bapak Bupati Kolaka Utara, Ketua DPRD Kolaka Utara. Mungkin langsung saja saya persilahkan beberapa narasumber yang akan bersama-sama kita pada malam hari ini. Saya persilahkan Bapak Bupati Kolaka Utara untuk hadir sebagai tamu berbicara. Yang kedua, saya persilakan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara sebagai pengambil eksekusi legislasi, penetapan dan kontrol. Dan karena kita berbicara persoalan revitalisasi pada malam hari ini, saya juga persilakan kepada Kepala Dinas Perkebunan untuk mengambil posisi di depan. Dan saya melihat masih ada posisi satu kursi lagi, dan pada malam hari ini kita juga berbicara tentang bagaimana peningkatan kesejahteraan dari badan statistik bisa naik ke depan. Jadi sebelum kita memulai para pembicara narasumber yang hadir di depan kita pada malam hari ini, Bundaran Suawindo di sana untuk mendirikan mercusuar 3 pilar yang naik yang bisa menyamai Malaysia dengan kembar apa namanya, menara kembarnya. Kenapa tidak bisa? Bisa. Saya menghamilkan sampai 200 miliar, masa tidak bisa? Orang Jakarta akan berkata, hebat Bupati Kolaka Utara, dia kalahkan menara kembarnya Malaysia. Tapi ratusan miliar. Masyarakat kita belanjanya susah, beli rokok saya susah, apalagi membangun rumah, apalagi mau beli motor. Ini semua yang akan memberikan motivasi kepada saya sehingga saya fokus kepada kegiatan tersebut. Bapak dan adik-adik sekalian yang saya hormati, jujur saya katakan, jiwa untuk Kabupaten Kolaka Utara bisa dikali kurang lebih 24.000 jiwa yang menjadi tanggung jawab kita bagaimana angka kemiskinan ini kita tekan dari 70%. 2019 tanpa ada perintah, tanpa ada hubungan dengan BPS, malam atau pagi Pak BPS datang membawakan data bahwa saya telah melakukan merilis data untuk Kolaka Utara dalam angka, lalu terlampir angka kemiskinan di Kolaka Utara 2019 ternyata dia telah mengalami angka penurunan menjadi 13% artinya ada angka perubahan, penekanan angka perubahan dari 17% menjadi 13% salah. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bisa terjadi perubahan angka kemiskinan, penekanan angka kemiskinan berubah dari 17 ke 13 lebih? Kalau saya tidak salah Pak statistiknya, ya kalau saya tidak salah, nanti saya kira ada datanya, silakan. Dari mana
Pertama yang saya duga, biasanya dalam prinsip ekonomi pasti ada uang yang beredar bertambah di Kolaka Utara. Pasti ada. Pertanyaannya, dari mana uang bertambah itu? Saya cari para investor yang besar, orang-orang kaya di Indonesia. Mungkin TW, tapi bukan Kasma Wahid. Mungkin Tomo Winata, yang merupakan jajaran orang kaya di Indonesia. Dia datang bawa uangnya ini ratusan miliar, dia bagi-bagikan kepada masyarakat. Yang utamanya miskin atau yang kaya di sini, dia bawa uangnya di Kolaka Utara, beredar dan berputar dengan perputaran uang itu sehingga terjadi adalah merupakan sumbangsi buat saya. Saya terbantu. Jangan mengatakan dan jangan mengira kepada saya bahwa kalau saya kritik Ibu Bupati, jangan-jangan dia tersinggung, jangan-jangan dia merasa dipermalukan. Tidak. Saat itu saya merasa berterima kasih atas kritikan, sumbangan pemikiran dari semua stakeholder. Ya tentu saja kita selalu sebagai bangsa Timur, apalagi kita sebagai orang Kolaka Utara. Saya kira hubungan antara korelasinya antara revitalisasi dengan dengan kesejahteraan masyarakat sangat jelas. Menghasilkan 1,6 triliun ini berputar di Kolaka Utara. Targetnya Pak Bupati kemarin adalah 3,6 triliun. Jadi nanti Pak Kadis kita angkat ini 8.000 hektar ke mungkin kita tambah lagi 8.000 menjadi 16.000 supaya target Pak Bupati ini insya Allah akan tercapai. Dan saya kira saya sangat sepakat dengan Pak Bupati bahwa kalau uang sudah ada, ini multiplier efeknya, efek sampingnya, efek samping, efek depan dan efek belakang banyak sekali. Ya, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi bahwa kalau sudah ada uang, saya kira Pak Tasman Wahid program revitalisasi ini sudah menjadi kesepakatan kita, karena kalau kita refresh ke belakang sampai hari ini bahwa program ini sudah melewati beberapa fase, mulai dari fase kebijakan, yaitu sudah ditetapkan, sudah dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen RPJMD, kemudian fase perencanaan, dan hari ini kita sudah sampai ke fase pelaksanaan. Dalam fase pelaksanaan ini, oleh karena mengingat kemampuan keuangan daerah kita, maka pengalokasian kegiatan revitalisasi untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan, maka pelaksanaannya itu dilakukan secara bertahap. Adapun capaian-capaian pelaksanaan daripada program ini baru sebatas penyaluran bibit dan sarana prasarana, kemudian progres terkait dengan penanaman sampai dengan produksi. Jadi kalau untuk kakao sendiri mungkin kami lebih fokus ke bagaimana untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua terkait dengan peningkatan daya saing, dan ketiga fokus terkait dengan hal-hal yang terkait dengan nilai tambah. Jadi concern kami ada 3, peningkatan produksi, peningkatan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu kami laksanakan survei setiap bulan Maret, ya, bulan Maret. Dan pada saat ini petugas survei kami juga sedang ke lapangan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang kebetulan menjadi sampel survei, kami sangat berharap memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Karena hasil dari jawaban tersebut yang akan menentukan bagaimana potret Kabupaten Kolaka Utara. Untuk kemiskinan, kami menggunakan survei namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah itu sampelnya sebanyak 540 rumah tangga se-Kabupaten Kolaka Utara. Jadi secara nasional dilaksanakan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kolaka Utara. Sampelnya itu acak dari bawah sampai dengan Kolala. Jadi menyebar acak. Jadi ada setiap kecamatan ada sampelnya.
Nah, sampel yang kami pilih ini bukan kami juga menentukan, tapi dipilih oleh pusat. Jadi pusat yang menentukan sampelnya, kami hanya melaksanakan survei sesuai dengan sampel yang sudah ada. Nah, selanjutnya tentang kemiskinan. Tadi disampaikan bahwa dari tahun 2016 habis BPS. Kolaka Utara itu kemiskinannya sekitar 17. Habis BPS. Dari tahun 2016 17,11%. Penderita Ya, tahun 2017 turun menjadi 16,24. Ya, selanjutnya turun menjadi 14,3 dan sekarang 2019 menjadi 13,19. Ya. Tentunya turunnya angka ini kami perlu menyampaikan beberapa dasar dari turunnya angka. Yang pertama adalah survei sosial ekonomi nasional mendeteksi kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ya, jadi rumah tangga yang pengeluarannya 454.000 per orang per bulan, nah itu menjadi garisnya ya, yang penduduk miskin ini. Nah, tadi yang tidak bekerja 39,83%, selanjutnya 49,64% pekerjaan utamanya adalah petani. Ya. Jadi penduduk miskin 49,64% pekerjaan utamanya adalah petani. Ya, ini pekerjaan utama ya. Artinya petani yang utama, mungkin ada juga yang lain tapi bukan petani yang utama, tapi yang utamanya petani jumlahnya 49,64%. Selanjutnya di sektor bukan pertanian itu jumlahnya hanya 10,53%. Nah, jadi memang kantong-kantong kemiskinan itu adalah di mereka yang tidak bekerja dan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Program revitalisasi ini sudah menjadi kesepakatan kita, karena kalau kita refresh ke belakang sampai hari ini bahwa program ini sudah melewati beberapa fase, mulai dari fase kebijakan, yaitu sudah dituangkan dan ditetapkan dalam dokumen RPJMD, kemudian fase perencanaan, dan hari ini kita sudah sampai ke fase pelaksanaan. Dalam fase pelaksanaan ini, oleh karena mengingat kemampuan keuangan daerah kita, maka pengalokasian kegiatan revitalisasi untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan, maka pelaksanaannya itu dilakukan secara bertahap. Adapun capaian-capaian pelaksanaan daripada program ini baru sebatas penyaluran bibit dan sarana prasarana, kemudian progres terkait dengan penanaman sampai dengan produksi. Jadi kalau untuk kakao sendiri mungkin kami lebih fokus ke bagaimana untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua terkait dengan peningkatan daya saing, dan ketiga fokus terkait dengan hal-hal yang terkait dengan nilai tambah. Jadi concern kami ada 3, peningkatan produksi, peningkatan beberapa tahun yang lalu sampai sekarang itu kami laksanakan survei setiap bulan Maret, ya, bulan Maret. Dan pada saat ini petugas survei kami juga sedang ke lapangan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang kebetulan menjadi sampel survei, kami sangat berharap memberikan jawaban yang sebaik-baiknya. Karena hasil dari jawaban tersebut yang akan menentukan bagaimana potret Kabupaten Kolaka Utara. Untuk kemiskinan, kami menggunakan survei namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, itu sampelnya sebanyak 540 rumah tangga se-Kabupaten Kolaka Utara. Jadi secara nasional dilaksanakan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kolaka Utara. Sampelnya itu acak dari bawah sampai dengan Kolala. Jadi menyebar acak. Jadi ada setiap kecamatan ada sampelnya. Nah, sampel yang kami pilih ini bukan kami juga menentukan, tapi dipilih oleh pusat. Jadi pusat yang menentukan sampelnya, kami hanya melaksanakan survei sesuai dengan sampel yang sudah ada.
Nah, selanjutnya tentang kemiskinan. Tadi disampaikan bahwa dari tahun 2016 habis BPS. Kolaka Utara itu kemiskinannya sekitar 17. Habis BPS. Dari tahun 2016 17,11%. Penderita Ya, tahun 2017 turun menjadi 16,24. Ya, selanjutnya turun menjadi 14,3 dan sekarang 2019 menjadi 13,19. Ya. Tentunya turunnya angka ini kami perlu menyampaikan beberapa dasar dari turunnya angka. Yang pertama adalah survei sosial ekonomi nasional mendeteksi kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ya, jadi rumah tangga yang pengeluarannya 454.000 per orang per bulan, nah itu menjadi garisnya ya, yang penduduk miskin ini. Nah, tadi yang tidak bekerja 39,83%, selanjutnya 49,64% pekerjaan utamanya adalah petani. Ya. Jadi penduduk miskin 49,64% pekerjaan utamanya adalah petani. Ya, ini pekerjaan utama ya. Artinya petani yang utama, mungkin ada juga yang lain tapi bukan petani yang utama, tapi yang utamanya petani jumlahnya 49,64%. Selanjutnya di sektor bukan pertanian itu jumlahnya hanya 10,53%. Jadi memang kantong-kantong kemiskinan itu adalah di mereka yang tidak bekerja dan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Saya hormati Ketua DPRD Kolaka Utara, saya hormati Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kolaka Utara. Perkenalkan, nama saya Harjono. Saya adalah Project Koordinator untuk program Mars untuk di PT Koltiva. Mungkin teman-teman di sini belum tahu apa itu Koltiva. Koltiva adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa software yang mengumpulkan data tentang petani kakao di seluruh Indonesia. Oh, bosnya Emil. Kalau di Sumatera Utara hanya pada kakao, tetapi di Sumatera Pantas Nazuru naik. Pantas Nazuru naik. kelapa sawit, kemudian ada di Kalimantan ada Kolusi karet, ini. kemudian ada di Jawa Sedang ada tangan. Kita fokusnya pada 4 komoditi itu, tetapi tentang database-nya yang bersifat komputasi. Jadi dalam sistem cloud. Nah, apa yang saya coba sampaikan di sini adalah kami di sini di Kolaka Utara mendampingi 2 klien, yaitu PT Mars dan PT Cargill. Kita tahu di Kolaka Utara yang saya tahu itu ada 4 eksportir kapal. Adalah ada TMC daripada grup Epom, kemudian ada PT Olam. Nah, kami di Kolaka Utara hanya berklien dengan 2 eksportir tadi. Nah, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kepala Dinas, bahwasanya Dinas Perkebunan dan Peternakan itu fokusnya pada 3 tadi, yaitu daya saing, nilai tambah, dengan produksi yang meningkat. Nah, saya tertarik tadi dengan nilai tambah. Mengapa dengan nilai tambah? Kebetulan kami ini petani yang program sertifikasi, bukan lahannya disertifikasi, tetapi produknya. Mulai dari sistem tanamnya sampai dengan proses penjualannya di luar negeri, ini yang kita coba bangun. Nah, yang menariknya adalah kalau data kami yang dari 2018 untuk dampingan kami di Cargill itu adalah 1.400 petani yang sudah sertifikasi. Bukan lahannya, bukan status lahannya disertifikasi, tapi menariknya adalah ada beberapa lokasi. Betul sih ada yang wilayahnya itu di area hutan lindung. Nah, di area hutan lindung ini dalam sistem sertifikasi yang baik itu yang namanya UTS atau UPRA itu tidak bisa. Nah, jika itu misalnya tidak bisa masuk dalam program sertifikasi, tentu dia tidak mendapatkan nilai tambah. Dia bisa menjual biji kapalnya ke pedagang, tetapi harga biasa. Untuk diketahui bahwa ada yang berbeda antara harga sertifikasi dengan yang non sertifikasi. Orang bilang asalan, biji asalan. Nah, itu perbedaan harga saja kurang lebih Rp5.000. Itu satu. Yang kedua, dengan premiumnya. Premium itu untuk 1 kilogram biji kering itu Rp1.000. Itu di luar harga yang
petani misalnya menjual sehari ini 100 kilo, dia dapat harganya yang tadi pembeda ada kurang lebih 5.000 yang terbagi ke beberapa golongan, kemudian di 6 bulan kemudian dia akan mendapatkan premium Rp1.000 per 600 rupiah karena dibagi dengan pedagang yang 400 rupiah, itu yang nilai tambah. Nah, pertanyaan saya adalah apa kira-kira langkah daripada Bupati Kolaka Utara ataupun juga dari DPRD Kabupaten Kolaka Utara terkait dengan status lahan yang ada sebagian besar yang saya coba sebutkan di Batu Ganda, kemudian di Kecamatan Ngapa ada 6 desa yang hampir sebagian desanya di wilayah hutan lindung, kemudian di Lawekara, di Toroto, di Dusun Empatnya, itu semua wilayah-wilayah yang semua beririsan dengan hutan lindung. Kami punya datanya yang mana yang masuk di dalam, termasuk di bagian Perehu. Perehu ada bahkan satu pedagangnya kan rumahnya di dalam hutan lindung. Nah, untuk kita pula bahwasanya di 2020 semua eksportir kakao tidak akan lagi menerima biji yang asal. Semua akan terlabel sertifikasi dan yang fantastis sudah dipelihara dan sudah berapa banyak yang tumbuh di Kabupaten Kolaka Utara. Karena jangan sampai kita hanya diinginkan, karena jangan sampai kita hanya seolah-olah mimpi. Ke depan kita akan sejahtera, ke depan kita akan mendapatkan pendapatan minimal $8 seperti yang dikatakan tadi Ketua DPR, tapi nihil. Fakta di lapangan banyak bibit yang mati. Kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa berpura-pura di forum ini. Mari kita secara gentleman melihat bahwa program revitalisasi Kau ini adalah menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kolaka Utara ke depannya. Jadi harapan kepada Kadis Perkebunan, dia sudah berbicara tentang data. Karena kita tidak bisa bermimpi, kita tidak bisa menginginkan dalam sudah sekian, tapi sudah berbicara, kita tidak bisa lagi terkotak-kotak di tempat itu. Tapi kita sudah berbicara proses menuju ke depan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Harapan juga bahwa PMI ke depan akan melaksanakan dialog publik, mungkin sama juga di Hotel Berlian akan dilangkaikan dengan pelantikan pengurus cabang PMI Kabupaten Kolaka Utara dan mungkin hadir oleh pengurus besar PBP. Harapannya Bapak Bupati juga dan Ketua DPR dapat hadir di tempat tersebut. Terima kasih. Allahumma biqlat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya revitalisasi kakao semata, karena awalnya kita sudah pikirkan bahwa kalau kita revitalisasi kakao, maka dengan sendirinya terjadi perlawanan. Pertanyaannya, apa yang adalah income per kapita yang semestinya seperti begitu, sehingga income per kapita ini melahirkan yang namanya stabilisasi distribusi pendapatan. Nah, stabilisasi distribusi pendapatan ini melahirkan yang namanya angka kemiskinan atau menekan angka kemiskinan balance dengan angka pengangguran. Nah, saya ingin masuk di sini persoalan kesejahteraan rakyat Kabupaten Kolaka Utara karena ada semacam riak-riak di media sosial di forum pemerintah Kolaka Utara kemarin tentang angka kemiskinan. Pada persoalannya adalah kalau kita melakukan pendekatan kuantitatif dalam menetapkan angka kemiskinan, saya kira juga sangat baik, akan tetapi menurut saya terlalu ekstrim. Kenapa demikian? Kalau kita menggunakan pendekatan kualitatif, tadi dikatakan bahwa cukup sulit untuk menetapkan angka kemiskinan dalam pendekatan kualitatif. Saya kira itu sangat salah sekali. Menurut saya salah besar. Karena saya kuliah di Pasca Sarjana Unhas jurusan antropologi, salah satu jurusan di Unhas di Pasca Sarjana melakukan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian. Nah, saya akan buktikan bahwa kenapa tidak kita bisa menentukan angka kemiskinan, akan tetapi pendekatannya adalah etnografi teori kualitatif.
kenapa Anda tidak masuk ke dalam satu rumah tangga lalu menetapkan berapa jumlah dalam rumah tangga tersebut dengan mengklasifikasi tingkat kebutuhan masing-masing, lalu menetapkan berapa penghasilan mereka dalam rumah tangga, lalu mengambil data sebelumnya berapa rata-rata penghasilan, angka kemiskinan. Disitulah kita menetapkan yang namanya kemiskinan dengan tidak. Saya kira seperti itu kalau pendekatan kualitatif. Nah, Anda ini terlalu takut sampai pada kualitatif, bahkan di max metodologi, di situ Anda takut, sehingga menurut saya metode sampling yang dilakukan oleh BPS untuk menetapkan angka kemiskinan di Kolaka Utara ini itu kalau menurut Kak Buhari tadi, Ketua DPR, das Soleng, terjadi gap yang sangat besar sehingga ada masyarakat miskin tidak terintegrasi ke dalam metodologi. Nah, saya mengatakan ekstrem di awal tadi bahwa Anda telah melakukan perencanaan pembunuhan terhadap masyarakat miskin di Kolaka Utara sebagian. Itu yang harus disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.